Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar, ini videonya sedang hangat diperbincangkan di ruang publik, terutama di kalangan saudara kita yang beragama Kristen mengenai yang terjadi di Nigeria. Dan karena itu dalam video ini ada sebuah narasi, di Nigeria terjadi genosida terhadap umat Kristen lebih besar dari Gaza. Tapi kenapa media pada diam, juga para aktivis diam tidak bersuara? Mari sama-sama kita dengarkan ya Bapak Ibu semua. In Nigeria, outside Nigeria, and anywhere in the world, I will stand with Israel and the Jewish Teman-teman bisa memperhatikan subtitlenya ya. And you want to see a better world. Your interest is not just free Palestine. I mean, there are more people dying in Nigeria than are dying in Palestine. I can tell you that last year, over 500,000 Christians were killed in Nigeria just in 1 year. 1 tahun itu ya. And nobody's protesting. The activists are not saying anything. For me, that's hypocrisy. In the north of Nigeria, Christians are being killed daily because the Islamic militants don't want Christians to exist in the north of Nigeria. They want to see a world where there are no Christians at all. And they want to conquer not just Nigeria, they want to conquer Africa, they want to conquer Europe, and they want to conquer America. The younger generation who want to live in a better world must speak out today. And I'm calling on all advocates of a free world to speak out. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, dalam pernyataannya sangat jelas sekali ya, seperti ada sebuah rasa kecewa ya. Karena memang juga tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa waktu belakangan, baik itu media maupun orang-orang yang disebut sebagai aktivis kemanusiaan, itu begitu bersemangat menggema menyuarakan perihal yang terjadi di jalur Gaza. Dan saya pikir memang itu sesuatu yang sangat baik. Namun kemudian suara-suara itu kan disampaikan atas dasar kepedulian terhadap kemanusiaan. Makanya salah satu kritik yang seringkali dipakai untuk mengecam pihak Israel itu adalah penggunaan kata genosida. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dalam pernyataannya ini kan beliau menyoroti bahwa bukan hanya di sana terjadi genosida, tetapi di Nigeria pun juga terjadi. Hampir katanya setiap hari ada warga Kristen yang mendapatkan perlakuan tidak berperi kemanusiaan. Bahkan juga tadi dalam 1 tahun itu sudah ada korban sekitar 500.000 orang Bapak Ibu. Tetapi mengapa tidak ada kemudian media ataupun para aktivis yang bersuara mengkritisi ataupun menggemakan kepedulian terhadap kemanusiaan atas peristiwa itu? Makanya tadi beliau menyimpulkan bahwa bagi saya ini adalah sebuah kemunafikan. Tetapi juga beliau menekankan posisinya bahwa ia berdiri bersama dengan Israel. Ia menyatakan dukungannya kepada Israel. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini memang juga menjadi pokok doa kita bersama ya. Kita tidak tahu ya, saya secara pribadi juga tidak tahu seperti apa kondisi mencekam di sana. Tapi dari penjelasannya ini beliau memaparkan hal yang kemudian sangat penting sekali untuk kita sama-sama mengetahui bahwa ini terjadi satu kondisi yang sangat memilukan. Dan harusnya teman-teman ya, kalau orang-orang yang selama ini bersuara peduli terhadap kemanusiaan, sehingga kemudian ada kritik yang begitu keras, ada kecaman yang begitu keras diarahkan kepada Israel karena kepedulian terhadap kemanusiaan yang ada di jalur Gaza, memang kemudian menjadi satu pertanyaan. Mengapa hal yang terjadi di Nigeria ini seolah-olah tidak terjadi? Seolah-olah tidak diketahui. Ada apa? Kenapa bisa sampai seperti itu? Nah oleh karena itu teman-teman Bapak Ibu sekalian, semoga ya dengan ini videonya ini sudah viral, karena teman-teman sudah banyak sekali ya yang kemudian berkomentar itu ya, semoga ini bisa mendapatkan atensi terutama dari masyarakat Kristen di dunia, para pemimpin gereja, para pemimpin organisasi-organisasi Kristen yang punya kemampuan untuk menyatakan pembelaan, dukungan atau juga bahkan perlindungan kepada saudara-saudara yang ada di Nigeria. Saya menyuarakan ini bukan semata-mata karena mereka beragama Kristen, tapi ini dasarnya adalah pada asas kemanusiaan. Karena bagi saya secara pribadi, bicara mengenai kepedulian terhadap kemanusiaan itu tidak memandang latar belakang suku dan agamanya, tidak memandang warna kulitnya, siapapun dia adalah manusia yang punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama di antara kita semua, dengan berbagai macam latar belakang yang beragam itu. Hak untuk hidup, hak untuk aman, hak untuk nyaman, hak untuk dilindungi. Ini semua teman-teman punya kedudukan yang sama. Bagi saya secara pribadi seperti itu. Makanya ketika kemudian ada aktivis yang begitu bersemangat menyuarakan perihal yang terjadi di jalur Gaza, bagi saya secara pribadi sebenarnya itu baik adanya. Teman-teman kita semua tahu ya, mungkin teman-teman juga ada yang mungkin lebih tahu bahkan dari saya, yang di Palestina itu ataupun yang ada di jalur Gaza,
Ada juga saudara Kristen di sana Bapak Ibu. Di Israel juga ada. Jadi ada orang-orang yang kemudian seiman dengan kita pun juga menjadi korban, baik yang ada di Gaza, Palestina, maupun juga yang ada di Israel. Oleh karena itu, asas kemanusiaan yang saya bicarakan ini tidak berdasar pada backgroundnya, sukunya, agamanya apa, tidak, tapi berdasar pada kesamaan kita disebut sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, bila hal itu sebenarnya yang selama ini disuarakan oleh media, oleh para aktivis yang katanya peduli terhadap kemanusiaan itu, harusnya mereka pun juga tergerak hatinya oleh empati, oleh simpati, oleh kepedulian sebagai sesama manusia untuk mengabarkan, menggemakan kepedulian dan perlindungan terhadap warga Kristen yang ada di Nigeria ini yang mengalami genosida. Seperti yang ada dalam video ini, teman-teman. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang terjadi kan berbeda Bapak Ibu. Tidak seperti demikian. Nah, memang pada akhirnya ini menunjukkan bahwa suara-suara kepedulian terhadap kemanusiaan yang selama ini digelorakan itu, digemakan itu, saya merasa bahwa tidak seutuhnya berdasar pada asas kepedulian terhadap kemanusiaan. Tapi ini didorong oleh keyakinan, didorong oleh sikap yang memang karena ini sekeyakinan, karena ini berkaitan dengan seagama ataupun misalnya sesuku dan segala macamnya. Ya memang pada akhirnya tidak bisa dilarang, tidak bisa dibatasi. Tapi mari bersama-sama mengecek, memeriksa hati nurani sendiri. Apakah itu sikap yang patut? Apakah itu sikap yang paling tepat dan bijaksana? Masing-masing kita pada akhirnya Bapak Ibu menjawabnya sendiri-sendiri. Tetapi saya mengajak teman-teman semua yang menonton video ini, mari doakan saudara-saudara kita yang ada di Nigeria itu. Mendoakan mereka bukan karena mereka sesama Kristen, mendoakan mereka bukan karena mereka semata-mata orang yang juga sama dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mendoakan mereka karena yang pertama, kita diajar demikian oleh Tuhan Yesus, dan yang kedua, karena mereka sama seperti kita, manusia juga Bapak Ibu. Ya, mereka juga punya hak untuk aman, mereka juga punya hak untuk bisa tentram, mereka juga punya hak untuk tidak mengalami hal yang tidak manusiawi. Karena itu saya sangat berharap sekali semoga para pemimpin organisasi Kristen, para pemimpin gereja, aktivis-aktivis yang memang benar-benar hatinya murni bergerak berdasarkan kepedulian terhadap kemanusiaan tanpa memandang latar belakang, semoga mereka pun juga bersuara, memberikan atensinya, menyatakan perlindungan, memberikan dukungan supaya peristiwa ini tidak terus-terus terjadi. Karena seperti yang tadi diuraikan bahwa katanya itu setiap hari terjadi. Dalam 1 tahun korbannya bisa mencapai 500.000. Ini angka yang sangat tinggi Bapak Ibu. Angka yang sangat tinggi sekali. Ini bukan angka yang rendah. Ini bukan angka yang biasa-biasa. Ini angka yang sangat tinggi. Dan karena itu keadaan seperti ini membutuhkan penanganan yang cepat, relevan, dan segera. Ini sedang dibutuhkan Bapak Ibu. Mari teman-teman, tolong bagikan video ini dimanapun. Kita suarakan ini supaya pun ada banyak orang di sana yang saya yakin pasti hati nuraninya bersih, supaya mereka pun memberi perhatian, kepedulian terhadap saudara yang ada di Nigeria ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.